Persib bersama Boyan Hodak sering sekali melakukan comeback. Terakhir saat Persib menghadapi Borneo FC, mereka juga melakukan situasi serupa. Lantas apa yang membuat Persib bisa berkali-kali melakukan yang namanya remontada? Di sini akan kita bedah. Sebelum lebih jauh, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe. Persib era Boyan Hodak, kita sering disuguhkan Persib awalnya tertinggal, kemudian di akhirnya memenangkan pertandingan. Dan muncullah anekdot. Nonton Persib itu harus sampai akhir, nggak bisa setengah-setengah. Itu semacam mengafirmasi bahwasanya Persib dalam keadaan terjepit, mereka akan siap memberikan yang namanya kejutan. Dikala Persib sering melakukan comeback, lantas aku pun keingat pada saat mengikuti kursus lisensi kepelatihan. By the way, saat kita mengikuti kursus, akan ada satu orang berdiri di depan kita. Ibaratnya, bahasa sederhananya, seperti guru atau bahasa teknisnya instruktur yang diturunkan, yang didelegasikan oleh PSSI untuk memberikan ilmu teori permainan sepak bola pun praktek di atas lapangan. Pada saat aku mengikuti kursus tersebut, ada satu hal penting disampaikan oleh instruktur. Nah, jadi pelatih-pelatih ini coba aku simpulkan apa yang disampaikan oleh instruktur tersebut. Ada 3 hal krusial yang mempengaruhi permainan sepak bola. Yang pertama, teknik, skill. Yang kedua, mau taktik seperti apa, strategi apa diimplementasikan di atas lapangan. Dan yang ketiga, mental. Nah, mental ini sering diulang-ulangi oleh sang instruktur. Oke? Dan ya, untuk bisa mengeluarkan poin 1 teknik skill dan mengimplementasikan taktik strategi daripada sang pelatih, harus dibungkus, harus ditopang, dilindungi dengan yang namanya mentalitas. Bahkan ketika aku mengikuti beberapa sesi Zoom dengan pelatih-pelatih luar negeri, kawan-kawan, dan mungkin kawan-kawan sendiri yang mengikuti sendiri kursus lisensi di luar negeri, aku teringat dengan satu kalimat yang mereka katakan, mental gives you access your to technique and tactic. Artinya apa? Jika mental kamu lemah, jika mental kamu nggak kuat, maka kamu tidak akan bisa mengakses yang namanya taktik dan teknik tadi. Otomatis akan hancurlah. Sebaliknya, jika mental kamu kuat, maka kamu akan bisa mengakses yang namanya taktik dan teknik tadi. Nah, sehingga jika kawan-kawan resapi hal itu, kita bisa melihat secara jelas situasi sepak bola kita secara umum lah. Beberapa waktu yang lalu, Timnas Indonesia sering menghadapi situasi sebelum pertandingan sudah mengalami yang namanya ketakutan, inferior. Nah, itu kaitan sama mental. Oke, ketika mental mereka drop, tidak oke, 2 poin yang kita katakan tadi, teknik, skill pemain, dan taktik, strategi yang mau diimplementasikan oleh sang pelatih tidak bisa keluar. Padahal kita sadar, kita tahu, kita paham, kita mengerti. Pemain-pemain kita nggak jelek loh. Pemain-pemain kita sebenarnya bisa survive loh. Pemain-pemain kita sebenarnya bisa loh menghadapi mereka. Tapi kok aneh ya? Tapi kok nggak seperti biasanya ya? Tapi kok. Dan itulah dia jawabannya. Ketika mental kita tidak kuat, ketika mental kita lemah, maka 2 variabel tadi tidak akan muncul, 2 poin tadi. Dan berkorelasilah dengan statement ketika kita mengikuti beberapa workshop di Eropa sana. Mental gives you access to your technique and tactic. Nah, lantas, apa dengan Persib Bandung? Iya, mental tadi. Persib sudah mempunyainya.
Jika kita bandingkan Persib menghadapi situasi comeback yang mereka sudah lakukan, kawan-kawan, sebenarnya level yang dimiliki pemain-pemain Persib so far sama, setara, bahkan mungkin lawan lebih tinggi levelnya atau secara kualitas pemain lah kita perhatikan. Tapi Persib bisa melakukan comeback. Nah, karena apa? Mental mereka tadi kayak gitu. Nah, ketika mental Persib oke, kejutan-kejutan pun berlangsung. Dengan pemain-pemain Persib, tekniknya tiba-tiba kok bagus. Teknik skillnya kok bisa keluar nih, yang sebelumnya nggak keluar nih. Termasuk taktik yang diimplementasikan, yang dimau pelatih pun tiba-tiba bisa diserap nih. Nah, karena dua elemen itu tadi, akibat dibungkus dengan yang namanya mentalitas. Kita ambil contoh lagi. Di saat timnas Indonesia diisi banyak pemain diaspora, timnas Indonesia menghadapi tim-tim yang biasanya kita akan dibantai, entah itu 3-0, 4-0, 5-0, whatever, berapapun lah itu. Tapi situasi ketika pemain diaspora ada, berbeda. Kita nggak dibantai lagi, kita bisa bersaing, kita bisa fight, kita bisa survive. Karena apa? Mental mereka, orientasi mereka berbeda. Mereka menghadapi lawan negara A, B, C, D, E nggak takut, nggak inferior dulu. Mereka bahkan memikirkan bagaimana caranya memenangkan pertandingan, play to win. Bukan, ya, play to menghindarkan yang namanya kesalahan, mengeliminasi kesalahan. Tetapi ini sebaliknya, mereka memikirkan play to win, bagaimana memenangkan pertandingan. Itu tadi mental. Ketika mental pemain-pemain diaspora kita terasah karena mereka pun bermain di level lebih tinggi, kawan-kawan, otomatis teknik skillnya keluar, pengimplementasian taktik tadi pun bisa diserap, bisa dimaksimalkan oleh pemain-pemain kita. Betapa krusialnya mental itu. Ya, sederhana juga kalau kita bicara di lingkungan kita. Sebenarnya kita ini bisa melakukan apapun. Kasarnya kayak gitu ya, kawan-kawan. Atau di beragam profesi yang kita tekuni sekarang ini. Bisa kita melakukannya. Kita jangan berpikir dulu inferior. Jangan berpikir, nggak bisa nih. Lakukan dulu. Kita punya mental oke dulu. Baru ketika kita punya mental oke, apa yang mau kita cari, apa yang mau kita akses, apa yang mau kita dapat, harusnya pelan-pelan akan bisa terrealisasi. Dan sehingga Persib Bandung ketika mereka sudah dilabeli sebagai tim yang sering juara beberapa waktu terakhir, sedikit banyaknya itu membantu pembentukan mentalitas. Dan ketika Persib pun sering menghadapi tim-tim yang levelnya lebih tinggi daripada kebiasaan di klub-klub Liga Indonesia, itu pun akan secara otomatis membantu peningkatan mentalitas. Di saat Persib, kawan-kawan, terus-menerus terbiasa merasakan kompetisi Asia, jangan heran level mereka pun nanti akan terlihat muncul gap, muncul kerenggangan dengan klub-klub di Liga Indonesia yang lain, karena mereka sudah terbiasa akan menghadapi situasi yang rumit, situasi yang sulit. Dan tentu untuk bisa merealisasikan hal tersebut butuh yang namanya pelatih, leadership yang ada di tubuh skuad tersebut. Kadang skuad kita sudah oke, mentereng luar biasa, quality ya kawan-kawan, tetapi kok nggak bagus juga. Nah, itu istilahnya kalau lagi dan lagi kita mengikuti kursus kepelatihan, performance drop under threat. Jadi pemainnya luar biasa skillnya, pemahaman taktiknya pun sebenarnya oke, tapi di atas lapangan compatibility totalnya kok nggak kelihatan, kok nggak cemerlang. Nah, di situ tadi pembentukan mentalitasnya tadi nggak diarahkan, nggak diramu, nggak dibungkus. Nah, untuk membungkus mentalitas ini, untuk menempa mental ini kan butuh juga yang namanya mentor, leadership. Dan kalau kita lihat klub-klub yang sering melakukan comeback, ya pasti akan ada
sosok 1, 2, 3, 4, 5 berapapun lah itu di squad itu yang menjadi panutan, yang disegani. Nah, itu juga berimplikasi terhadap selanjutnya, ini aspek penting, kepada pemain-pemain muda, kepada pemain-pemain yang jarang mendapatkan jam bermain. Ketika mereka sudah terbiasa ditopang, disuguhkan oleh situasi-situasi yang kita katakan tadi, ya mereka pun akan bisa menyamai level daripada pemain-pemain senior, karena mereka dituntut untuk siap juga secara mentality agar bisa mengeluarkan, mengakses skill, teknik, dan taktik yang mau diimplementasikan. Dan aku sangat amat mengapresiat di saat kiper Persib Fitrah usianya muda diberi kesempatan, kemudian Nazriel juga diberi kesempatan, itu akan bisa menempa mental mereka tadi. Well done, itulah dia jawabannya. Jadi kesimpulannya, kenapa Persib bisa rajin, ya raja comeback kawan-kawan, ya karena mereka memiliki mental yang oke dikala dalam tekanan, di saat dalam ancaman. Mereka sebaliknya itu berpikir kawan-kawan, ketika dalam ancaman, dalam keadaan sulit, mereka malah berpikir, oh kami bisa nih, harus keluar nih, bisa melakukan sesuatu. Dan ketika mental mereka kuat seperti itu, jangan heran akan sering Persib atau tim-tim nantinya yang kawan-kawan sukai, yang punya seperti yang kita jabarkan tadi, melakukan yang namanya comeback. Ya tentu nggak semua kita katakan 100% akan melakukan comeback, tetapi ketika sebuah klub rajin sudah melakukan comeback, itu ada benih-benih mereka yang memiliki mentalitas yang patut kita perhitungkan dan perhatikan. Well done. Mungkin sampai sini aja. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.